Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bunda Siti. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Malam itu hujan deras mengguyur kota Jakarta. Petir menyambar sesekali, membuat langit terlihat muram dan menyeramkan. Di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit, seorang wanita parubaya duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Hajah Nurul, wanita berusia 51 tahun, adalah pemilik rumah itu. Ia adalah seorang janda kaya raya yang memiliki bisnis properti yang sukses. Penampilannya selalu anggun, dengan jilbab yang dikenakan rapi. Wajahnya tetap terlihat cantik meskipun usia telah menginjak setengah abad. Malam itu, ia sedang menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku tafsir Al-Quran. Namun, ketenangannya terganggu ketika tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Astagfirullah, kenapa mati lampu begini? Gumamnya sambil menutup bukunya. Para pembantu rumah tangga segera bergegas mencari lilin, sementara salah seorang dari mereka mencoba mencari tahu penyebabnya. Bu Nurul, mungkin ada masalah di panel listrik. Kami akan panggil Pak Arif untuk mengeceknya, ujar Dewi, salah satu asisten rumah tangga. Nama itu terdengar asing di telinga Bu Nurul. Pak Arif? Tanyanya. Ya Bu, jawab Dewi, menjelaskan bahwa Pak Arif adalah satpam baru yang bekerja di sini sekitar 3 bulan lalu. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria berpostur tinggi dengan seragam satpam datang sambil membawa senter. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, dan meskipun basah oleh keringat, ia tetap terlihat rapi. Assalamualaikum Bu Nurul, sapanya dengan suara tenang namun penuh hormat. Waalaikumsalam, jawab Bu Nurul sambil memperhatikannya dengan seksama. Saya akan periksa ke ruang panel listrik Bu Nurul, mungkin ada kabel yang bermasalah, lanjut Pak Arif. Bu Nurul mengangguk, membiarkannya bekerja. Ia memperhatikan cara Pak Arif menangani masalah itu dengan tenang dan sigap. Tak butuh waktu lama, listrik kembali menyala. Alhamdulillah, gumam Bu Nurul. Pak Arif kembali mendekatinya dan berkata, sudah beres Bu Nurul, sepertinya ada korsleting kecil di bagian panel utama, tapi sudah saya atasi. Bu Nurul tersenyum kecil. Terima kasih Pak Arif, kerjamu sangat bagus. Pak Arif tersenyum sopan. Sama-sama Bu Nurul, kalau ada masalah lagi silakan panggil saya. Malam itu, entah mengapa Bu Nurul mulai memperhatikan keberadaan Pak Arif lebih dari sebelumnya. Ada sesuatu dari pria itu yang membuatnya merasa tenang. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Sejak malam itu, Bu Nurul sering mengamati Pak Arif. Ia tidak lagi menganggapnya hanya sebagai satpam yang bekerja di rumahnya, tetapi sebagai seseorang yang diam-diam menarik perhatiannya. Pagi berikutnya saat Bu Nurul hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh, matanya menangkap sosok Pak Arif yang tengah menyapu halaman depan rumah. Pria itu terlihat begitu rajin, mengenakan seragam sederhana namun tetap rapi. Tanpa sadar, Bu Nurul melangkah mendekatinya. Pak Arif, kamu sudah sarapan? Tanyanya. Pak Arif mengangkat wajahnya, sedikit terkejut karena Bu Nurul menyapanya terlebih dahulu. Belum Bu Nurul, saya biasanya sarapan setelah jam kerja pagi. Bu Nurul terdiam sejenak, memandang pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu dengan suara lembut, ia berkata, kalau begitu ayo sarapan dulu di dalam. Pak Arif tertegun. Tapi Bu Nurul, Bu Nurul menyela dengan senyum tipis. Sudahlah, jangan banyak alasan. Anggap saja ini sebagai penghargaan atas kerja kerasmu. Pak Arif akhirnya mengangguk, mengikuti Bu Nurul menuju ruang makan. Ini pertama kalinya ia duduk di meja makan yang begitu mewah, dengan lampu kristal menggantung di langit-langit serta peralatan makan yang tampak mahal. Bu Nurul menuangkan teh hangat ke dalam cangkirnya, lalu melirik ke arah Pak Arif yang masih tampak canggung. Santai saja, anggap ini seperti di rumah sendiri. Pak Arif tersenyum kecil. Terima kasih Bu Nurul, saya tidak pernah menyangka bisa duduk di meja ini bersama Ibu. Bu Nurul menatapnya dengan nada menggoda. Kenapa? Takut saya melahap kamu? Pak Arif tertawa pelan. Ada sesuatu dalam cara Bu Nurul berbicara yang membuatnya merasa nyaman. Sarapan itu berlangsung dalam suasana yang berbeda. Tidak lagi seperti hubungan majikan dan karyawan, melainkan dua insan yang mulai mengenal satu sama lain lebih dalam. Sejak saat itu, Bu Nurul semakin sering berbicara dengan Pak Arif. Kadang-kadang Iwi sengaja keluar ke halaman hanya untuk melihat pria itu bekerja. Ia bahkan mulai mencari-cari alasan untuk mengajaknya berbicara lebih lama.
Sementara itu, Pak Arif pun mulai merasakan getar-getar aneh di dalam hatinya. Setiap kali Bu Nurul mendekatinya, ia merasa gugup sekaligus bahagia. Suatu malam, ketika Pak Arif sedang berjaga di pos keamanan, Bu Nurul datang menghampirinya. Malam itu, langit cerah dengan bintang bertaburan di angkasa. "Masih berjaga, Pak?" tanya Bu Nurul sambil melipat tangan di dada. Pak Arif segera berdiri. "Iya, Bu Nurul, ini memang tugas saya." Bu Nurul tersenyum tipis. Tidak lelah, Pak Arif menggeleng. "Sudah terbiasa, Bu Nurul." Bu Nurul menghela nafas pelan. "Pak Arif, bolehkah saya tanya sesuatu?" "Tentu, Bu Nurul," jawabnya sopan. Bu Nurul menatapnya dengan lembut. "Apa kamu pernah berpikir untuk mencari pasangan?" Pak Arif terdiam sejenak. "Saya belum terlalu memikirkan hal itu, Bu Nurul. Saya masih fokus bekerja." Bu Nurul tersenyum lembut, namun ada kilau harapan di matanya. "Kalau begitu, bagaimana jika ada seseorang yang ingin serius denganmu? Apakah kamu akan menolaknya?" Pak Arif menatapnya dengan bingung, jantungnya berdegup namun ia tak berani berharap terlalu jauh. "Kalau ada seseorang yang tulus, tentu saya tidak akan menolaknya," jawab Pak Arif pelan. Bu Nurul menunduk sejenak, lalu dengan suara lirih berkata, "Bagaimana kalau orang itu adalah aku?" Pak Arif tertegun, matanya membesar tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Malam itu, di bawah sinar bulan lembut, kata-kata Bu Nurul bergema dalam pikiran Pak Arif. "Bagaimana kalau orang itu adalah aku?" Ia menatap Bu Nurul, mencari keseriusan dalam tatapannya, dan yang ia lihat hanyalah ketulusan. Pak Arif suaranya sedikit bergetar, akhirnya berkata, "Bu Nurul, saya tidak pernah menyangka akan merasakan hal seperti ini. Tapi jika jujur pada diri sendiri, saya mulai menyukaimu," lanjutnya dengan lembut. Mata Bu Nurul pun berbinar. Dengan nada menggoda, ia berkata, "Mulai sekarang, panggil aku Nurul. Kita tak perlu lagi memanggilku dengan sebutan Bu Nurul." Pak Arif menatapnya dengan ragu sejenak, lalu mencoba mengucapkannya. "Nurul." Nurul tersenyum puas. Malam mat, mereka berdiri di bawah langit bertabur bintang, saling menatap dengan perasaan yang baru saja mereka akui. Di dalam hati masing-masing, cinta yang tak terduga mulai tumbuh semakin kuat. Sejak malam itu, hubungan antara Nurul dan Pak Arif semakin dekat. Mereka sering berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Nurul merasa hidupnya kembali berwarna, sementara Pak Arif mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Namanya cinta mereka tak luput dari perhatian orang lain. Para pembantu di rumah mulai berbisik, dan tetangga pun memperhatikan kedekatan mereka. Suatu sore, Nurul duduk di taman belakang rumah sambil memandangi hamparan bunga yang bermekaran. Pak Arif datang mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Untukmu," katanya sambil tersenyum. Nurul menerima cangkir itu dan menatap Pak Arif. "Menurutmu, bisakah kita melawan semua omongan orang?" Pak Arif terdiam sejenak, lalu dengan mantap berkata, "Saya tak peduli apa kata orang. Yang penting, saya tulus mencintaimu, Nurul." Mata Nurul pun bersinar. Ia menggenggam tangan Pak Arif dengan erat. "Kalau begitu aku ingin kita menikah. Aku tak ingin hubungan kita hanya jadi perasaan yang tak pasti," ujar Pak Arif dengan penuh keyakinan. Nurul terkejut namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. "Bila itu yang kamu inginkan, dia akan menikahimu dengan sepenuh hati," jawabnya tegas. Tak lama kemudian, pernikahan mereka disiapkan. Meski banyak yang meragukan hubungan ini, Nurul tetap teguh pada pendiriannya. Hari pernikahan pun tiba. Dengan gaun putih anggun, Nurul tampak begitu cantik dan bersinar. Pak Arif mengenakan setelan jas sederhana, berdiri di sampingnya dengan bangga. Saat ijab kabul selesai, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Nurul. Ia kini resmi menjadi istri dari pria yang dicintainya, tanpa memandang perbedaan status atau usia. Setelah pesta pernikahan, Pak Arif membawa Nurul ke kamar pengantin yang luas dan elegan, dihiasi dengan taburan kelopak mawar merah di atas ranjang berkanopi putih. Di situ Nurul duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk, gugup, malu, dan sedikit takut. Pak Arif mendekatinya, menatap wajahnya dengan penuh kelembutan. "Nurul, saya tahu kamu mungkin masih canggung. Saya tak akan memaksamu apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya mencintaimu." Nurul menatapnya, mata bersinar penuh harap. "Pak Arif, saya juga ingin belajar mencintai Bapak lebih dalam. Saya ingin menjadi istri yang baik untukmu." Pak Arif tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Nurul dengan penuh kasih. Sentuhan hangat itu menenangkan jiwanya, membuat Nurul merasa aman dan terlindungi.
Aku ingin kamu bahagia bersamaku, Nurul, bisik Pak Arif sambil mengangkat dagu Nurul dengan lembut dan mengecup keningnya. Ciuman itu, penuh kasih tanpa nafsu semata, menjadi janji tulus dari seorang pria yang benar-benar mencintainya. Hari-hari setelah pernikahan bagaikan mimpi indah bagi Nurul. Setiap pagi, ia bangun dalam dekapan hangat suaminya. Pak Arif selalu bangun lebih dulu untuk menyapa dengan lembut. "Selamat pagi istriku tercinta." Mereka pun menikmati sarapan bersama di taman belakang rumah, di mana Pak Arif tak pernah membiarkan Nurul makan sendiri. "Kamu harus makan banyak, Nurul. Aku ingin kamu selalu sehat dan bahagia," ujarnya sambil lembut menyuapi Nurul. Tak lama kemudian, sebulan setelah pernikahan, Pak Arif mengajak Nurul berbulan madu ke Bali. Mereka menginap di sebuah villa mewah yang menghadap langsung ke pantai. Setiap sore, mereka berjalan di tepi pantai, menikmati deburan ombak dan angin sepoi yang menyegarkan. Suatu malam ketika mereka duduk di tepi kolam renang villa, Pak Arif menatap Nurul dengan penuh cinta. "Saya tak pernah menyangka akan menemukan kebahagiaan seperti ini di usia saya." Nurul menggenggam tangan suaminya erat, dan dalam pelukan itu, ia merasa cinta yang tulus, hangat, dan menenangkan, setelah semua keraguan pun sirna. "Terima kasih karena telah memilihku, Nurul," ujar Pak Arif lirih. Nurul menundukkan kepalanya dengan penuh syukur, "Dan terima kasih karena telah mencintaiku dengan begitu tulus." Di bawah sinar rembulan lembut di langit Bali, mereka saling berpegangan tangan, menikmati kebahagiaan yang kini menjadi milik mereka bersama. Pagi berikutnya, Nurul bangun lebih awal dan mendapati Pak Arif masih terlelap di sampingnya. Ia perlahan mengelus rambut suaminya dan mengecup keningnya dengan penuh kasih. Pak Arif membuka mata sambil tersenyum melihat Nurul yang menatapnya dengan cinta. "Selamat pagi suamiku," bisik Nurul lembut. Pak Arif tersenyum, lalu menarik Nurul ke dalam pelukannya. "Selamat pagi istriku tercinta." Mereka pun tertawa kecil, menikmati kehangatan satu sama lain. Setelah menikah, Pak Arif memutuskan untuk berhenti menjadi satpam dan mulai membantu Nurul mengurus bisnisnya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, saling mendukung dalam suka dan duka. Beberapa bulan kemudian, Nurul membawa kabar mengejutkan bahwa ia mengandung anak pertama mereka. Pak Arif begitu terharu dan bahagia, memeluk Nurul erat sambil menitikkan air mata kebahagiaan. "Terima kasih Nurul, kamu telah memberi aku keluarga," ujarnya. Nurul tersenyum lembut sambil mengusap pipi suaminya. "Aku juga beruntung memilikimu, Pak Arif." Kini kebahagiaan mereka semakin lengkap. "Sentak forward tidak hanya pemenyatan was hada, tapi kala membangun sebuah keluarga kecil yang penuh kebahagiaan." Di bawah langit yang selalu menjadi saksi kisah mereka, Nurul dan Pak Arif tahu bahwa mereka telah menemukan cinta sejati yang akan bertahan selamanya.